Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Sholatan wa salaman ala sayyidil wujud sohibil liwa'il mahmud wal khawfil mawrud Wudil muhadjalina min asaidikun sama ba'd. Segenap guru kita, jamaah sekalian, wabil khusus dari Bait, keluarga dari Bang Suaib. Penyueng. Doa semua kita ini semoga sehat walafiat. Amin. Duit enggak kurang. Amin. Umur panjang. Amin. Ketemu besok lebaran haji. Ketemu lagi lebaran Idul Fitri nanti. Amin. Itu doa. Sebab kalau sehat kita produktif. Kalau sakit kita itu Besok. nggak bisa nyari duit. Besok. Pada ini hari saya mengajak nostalgia. Dia mau ngajak makan. Ini tempat saya pada tahun sebelum 2000, sebelum tahun 2000. Hampir boleh dikatakan setiap hari saya nyambak kemari. Masih ada orang tua kita, almarhum Desadan atau Mang Sadi. Kenapa saya setiap hari kemari? Sebab dia sosok hamba Allah yang dikasih keberkahan, yang mana sering kita ucapkan di forum ini. Kita nggak bisa menghindar dari regenerasi, termasuk almarhum Sadi atau Desadan. Dia regenerasi, meninggalkan keluarga, anak, cucu pada berkah. Ini kebun masih utuh, dipertahankan sehingga kita terasa nyaman tinggal di sini. Walaupun hanya sesaat, pohon-pohon yang rindang ini membuat udara bersih, tidak terkontaminasi dengan polusi, terkontaminasi dengan polusi, sehingga sehat. Maka ini jangan tebangin nanti tambah polusi. Jangan ada perubahan. Kagak ditebang mana saya jual bawahnya dah. Satu-satunya alumni At-Taqwa Foto video yang bisa mengambil pendidikan anaknya ke Mesir. Ya ini di sini. Nggak sadar. Anaknya jebolan dari At-Taqwa dasarnya terus ke Sukabumi, dari Sukabumi langsung ke Mesir. Nah ini dia. Makanya regenerasi almarhumah ini dia meninggalkan generasi yang lebih berkualitas dari orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa apa-apa, bisa beda banyak, tapi anaknya jebolan Kairo, Mesir, ini luar biasa. Jarang orang pengen ke sana bisa terbukti, hanya impian belaka. Tapi dia ini terbukti. Terus ada tinggalnya di Jakarta anaknya, udah tinggal di kampung. Kemudian selain dari nostalgia seperti itu, kita ketemu berbeda, ketemu janda punya anak dua. Ini baru mati beberapa bulan tahu. Janda dua. Iya, sehingga sakit nggak jadi. Sedang gurihnya. Sakit tujuannya. Ketemu janda anak dua jadi nggak jadi sakitnya. Begitu ketemu sama Jubeda, seger lagi. Inilah Jubeda luar biasa.
Jangan dijual, coba dijual dan nggak dijual. Hanya ijazah masuk wasit kan. Ini Dubai kan, Dubai orang dijual. Terbang, bang. Depan bang, depan. Di kolom kosong. Depan. Bang, sehat lah. Alhamdulillah sehat. Masih banyak masih ada. Makasih, Pak. Tengah Pak, nah. Depan, Mat. Itu jadi harapan, jadi menggoda. Keilasan. Kalau karena keilasan kita tergoda. Kalau ini betul-betul ikhlas, nggak mengharap. Makanya pakai arisan. Dia Dubai dan ini memilih agama, memilih kualitas agama. Banyak yang datang yang mau dari Dubai dah. Banyak bener Jubaida yang godain ah. Masih muda, orang kaya juga, dan ganteng juga. Yang diterima malah yang kuat dia agama. Itulah Dubaida. Udah berdunia dia itu, udah berarisan. Sekarang terjadi Terima Dubaida lebih menuntut pengorbanan. Ini lebih menuntut pengorbanan. Untungnya kita ini majelis Dubaida ini personil-personilnya bisnismen. Diam. Tadi kita lihat ada gocapan itu. Kalah Naruto. Yang ngasih gocap ini datang lagi besok. Minggu besok. Udah mulai gak datang. Kalau pengen sehat. Akhirnya Dayat. Namanya Dayat itu pun hidayah. Ntar 3 amplop nar, Pak Jilat buat. Hidayah. Dikasih hidayah oleh Allah manggil pagi ini suruh datang kemari, datang dia. Alhamdulillah. Makanya. Kalau bukan disuruh sama Allah nggak berani datang dia. Kalau saya bel-bel gue kakak. Saya yang bel apa? Datang kemari. Susah. Inilah Daya kemunya. luar biasa. Dubaida hanya senang sama orang-orang yang dermawan, yang gak banyak nuntut hak. Kamu Dia hanya harus ada mengharap penerus di Jatisari dari almarhum. keberkahan dari Allah saja. Ini berkah kita ini. Perjuangan. Siapa tahu ntar rebonding 20 hektar. Cibubur cair luar biasa. Amin. 20 hektar cair. Lah itu bisa kebanjiran ini. Buat mobil panjang kok saya belum cair nih. Belum nemu tempatnya. Iya. Nah, makanya kita ini sementara ini sabar aja, walaupun pas-pasan. Saya punya duit habis lebaran 3 juta. Itu tupi PBB datang sebelum lebaran. Daripada duit kita kantongin aja, bayar PBB aja dah. Habis kagak ada saldonya bisa. Jadi di antara kita ini yang penting pas-pasan. Nggak apa-apa nggak punya saldo juga. Yang penting punya berkah. Makanya Jubaida itu artinya yang mengantar kita untuk berkah. Buat apa duit banyak-banyak kalau nggak berkah? Kayak Sulaiman duitnya banyak pada zamannya, dicacak orang, dicacak kerampok. Sulaiman tahun berapa itu dia? Tahun 1000. Saya ingat tahun. Pokoknya kalau nggak dapat keberkahan, duit itu jadi malapetaka. Tapi kita ini walaupun pas-pasan pada berkah. Amin. Yang penting kita ini sabar dan optimis, jangan pesimis. Itu syaratnya. Apa itu pesimis? Pesimis itu penyakit si miskin. Memang mau jadi miskin terus. Kalau optimis ada harapan, ada perubahan. Walaupun Anies Bedan nggak jadi presiden, tapi ada perubahan. Merubah sendiri. Iya, walaupun presidennya nggak mengambil tema. mantan. Tapi kita ini harus merubah sendiri. Caranya lagi mana? Bisnisnya jangan salah ngomong. Saya nyampein karena ini orang salah ngomong dalam bisnis. Dia hanya bisnis dagang jeruk.
pembeli nanya, ini jeruk berapa Pak sekilo? Ini Pak, jeruk sekilonya 5.000. Manis Pak jeruknya. Kalau nggak manis Pak, jangan bayar. Iya, itu 5 kilo, yang nggak manis. Berarti kan kalau manis bayar, kalau nggak manis nggak bayar. Jadi timbang 5 kilo, kagak bayar pisan orang kagak manis. Jadi itu jeruk 80% asam, yang 20% ya agak manis dah. Kalau dijual yang manis doang, Agak dapat untung nih. kagak dapat untung. Itu yang lainnya nggak ada yang beli. Makanya itu yang beli dia punya kekuatan. Dasarnya yang nggak manis, yang asam jangan bayar. Kalau ini asam jangan bayar. Ya udah itu 5 kilo, yang asam aja. Yang manis biarin buat yang duit. Akhirnya jadi timbangin tuh 5 kilo. Kagak bayar. Nah itu salah ngomong namanya itu. Kalau jualan jangan begitu, jangan dipisah-pisahin. Ini Pak jeruk ada yang manis, ada yang asam. Ya nanti kalau beli sekilo ya mungkin ada yang manis juga, walaupun nggak berapa. Begitu. Ini yang asam nggak usah bayar. Ayo orang beli yang nggak bayar. Asamnya dibeli apa dia? Dibeli 5 kilo kagak bayar. Ya itu kan dia nuntut. Lo kan Bapak bilang nggak bayar kalau asam. Nah itu salah ngomong namanya. Dalam bisnis apa aja nggak boleh salah ngomong. Kalau salah ngomong itu lokasi kagak laku-laku. Kalau gorong dikit. Habis dikasih lokasi ini meragukan, mungkin sengketa ngomongnya, yang beli ragu-ragu. Nah, sehingga kita harus hati-hati dalam berbicara. Baik bersosial atau berniaga atau kita bisnis, sehingga disitulah Allah akan menentukan kejujuran kita, dibuktikan kita diberikan kemudahan-kemudahan dan kemudahan. Nah itu bisnis kita apapun modelnya harus dengan ilmu, tanpa ilmu gagal total. Ilmunya tadi, di samping kita memiliki kesabaran yang tinggi, kita juga harus optimis banget. Ini bahannya laku, nggak boleh ragu-ragu. Allah nggak mau nerima hati orang yang ragu-ragu. Sebab ragu-ragu itu merupakan doa juga, aja gagal. Kalau optimis nggak ragu-ragu pisan, ini bahannya berduit, ini pasti laku, pasti Allah kasih. Kalau udah laku, itu. gua ngambil si Anu. Ah iya, betul-betul optimis. Nah, jangan kita nyerah di tengah perjalanan. Ini penting ini. Kita sampai sekarang ngedoa terus, ikhtiar terus, berusaha sampai kemanapun kita kerjakan bisnis, tapi belum juga berhasil. Itu bukan enggak dikasih. Semua perjalanan kita itu belum selesai, masih dalam proses. Itu maksudnya. Jadi kita ini jangan mengeluh. Andai kata sampai saat ini nggak kunjung datang itu yang namanya miliaran. Yang datang lagi, receh lagi. Bang buat arisan kagak cukup, ditobokin sama juru tulis. Itu terus. Nggak apa-apa, sabar aja. Mari kita berdoa, orait labora, berdoa dan bekerja. Nggak boleh doa doang. Bekerja keras. Nah kemudian intisari daripada ngaji pada hari ini, kita harus memahami angka. Jadi ilmu itu diambil dari beberapa sumber. Angka aja jadi ilmu yang sangat luar biasa. Angka 5. Kita harus memiliki angka 5 yang paling tinggi. Pancasila 5, salat 5. 5 ini isyarat. Sholat 5 waktu. 5 waktu itu 5 angka yang paling tinggi. Sebab nggak ada lagi angka yang paling tinggi dari 5 mah. Yang tinggian dari 5 nggak ada.
Penglima tertinggi. Ilok ada pengenam tertinggi. Kagak ada. Penglima tertinggi. Lah iya kan gua ketujuh penglima nih. 9 paling tinggi. 7 tertinggi kagak ada dan seterusnya enggak ada. Ada bintang 7. Penglima tertinggi. Ada bintang 7 kalau nggak passing. Makanya kita ini Bintang 5 tuh. iya 5 waktu maksudnya jangan disia-sia, jangan dilupain, harus full, harus dilaksanakan dengan secara baik, dengan secara utuh, nggak boleh kurang-kurangin, nggak boleh tawar-tawar. Timis Bang Husin. Iya itu.